Halo teman-teman, selamat datang di channel Danu Kusuma. Di sini bersama aku, Danu, dan di video kali ini aku ingin sedikit menceritakan pengalaman unikku selama interview untuk beasiswa di universitas di luar negeri. Dan yang kali ini akan aku ceritakan adalah pengalaman unikku saat interview untuk beasiswa di universitas di Korea Selatan, yaitu Hwasong University. Dan pengalaman unik yang aku dapatkan saat interview untuk Hwasong University ini adalah yang pertama, jadi yang mewawancarai aku bernama Mr. Sam Kang. Ini adalah native Korea, jadi orang Korea Selatan asli. Namun beliau hanya bisa berbahasa Korea dan juga berbahasa Inggris. Jadi karena interview ini adalah murni berbahasa Inggris, jadi mau tidak mau kita harus berusaha sebisa mungkin, meskipun grammar kita mungkin masih acak-acakan, kita harus tetap berkomunikasi dengan bahasa Inggris saat interview. Jadi yang aku temukan adalah jika kita berbicara dengan orang yang tidak paham dengan bahasa kita, bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia, jadi mau tidak mau kita akan belajar dan selalu berusaha untuk menggunakan bahasanya orang tersebut bagaimanapun caranya agar dia bisa paham. Itu yang pertama yang aku dapatkan. Dan yang kedua, pengalaman unik yang aku dapatkan saat interview di Hwasong University ini adalah aku mendapat pertanyaan yang sangat random, yang mungkin tidak akan tertebak olehku sebelumnya, yang tidak aku persiapkan jawabannya saat aku berlatih. Dan aku akan memberikan contoh pertanyaan yang diberikan kepada aku kemarin. Jadi kemarin aku diberikan pertanyaan. Pertanyaan ini berupa problem solving sih. Jadi kalian dituntut untuk berpikir, menemukan jawaban dalam waktu yang singkat, lalu kalian utarakan jawaban kalian dengan singkat, padat, dan jelas menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemarin aku diberi pertanyaan bahwa Starbucks, kalian tahu Starbucks? Produk Starbucks itu sudah sangat lazim dikonsumsi oleh masyarakat di negara yang maju ya, karena pendapatan per kapita mereka tinggi. Jadi Starbucks adalah konsumsi sehari-hari bagi mereka. Namun untuk di negara kita, Indonesia, karena masih negara berkembang, memang ada Starbucks, tapi hal itu tidak menjadikan masyarakat menjadikan Starbucks ini sebagai konsumsi sehari-hari, dikarenakan pendapatan per kapita yang tidak setinggi di negara maju. Jadi inti dari pertanyaan yang diberikan ke aku kemarin adalah, jika Starbucks ingin membuka gerai baru di negara berkembang, apakah mereka harus menurunkan harga dari produk-produk mereka? Itu pertanyaannya. Dan jawabanku begini. Aku utarakan dalam bahasa Indonesia dulu ya kepada kalian. Tapi saat aku interview, aku mengutarakan kepada Mr. Sam Kang, interviewernya, aku menggunakan bahasa Inggris. Di sini aku akan mengutarakan pada kalian jawabanku menggunakan bahasa Indonesia. Yang intinya itu begini. Menurutku, Starbucks tidak perlu menurunkan harga produk-produknya saat akan membuka gerai di negara berkembang, karena produk Starbucks sudah terkenal dengan kualitasnya yang baik, gerainya yang bagus, dan juga pelayanannya yang ramah. Meskipun aku sendiri baru pertama kali mencoba Starbucks, dan itu pun tidak di kotaku, karena di kotaku tidak ada produk Starbucks maupun gerai-gerainya tidak ada satupun. Jadi saat itu aku mencoba di Surabaya, itu pun aku tidak datang langsung ke gerainya. Jadi aku pesan melalui ojek online, ojek daring. Dan yang aku dapatkan hanyalah produknya saja. Yang aku ketahui tentang Starbucks ini hanya produknya saja. Jadi bagaimana bisa aku mendapat pertanyaan se-random itu? Kan dari nilai sebuah produk itu juga ditentukan dari kualitas pelayanannya seperti apa, gerainya apakah bagus atau tidak. Nah, aku tidak tahu apakah gerai di Surabaya itu bagus atau tidak, pelayanannya juga ramah atau tidak. Yang aku tahu hanyalah produknya. Jadi menurutku tidak perlu, karena
yang sejauh yang aku ketahui juga dari perkataan orang-orang bahwa Starbucks memang memiliki kualitas produk yang sangat tinggi dan mereka sudah memiliki nama brand Starbucks mereka sendiri. Dan yang mereka jual menurutku itu bukan produk mereka tapi brand mereka. Jadi orang-orang akan lebih bangga saat mereka mengonsumsi brand mereka daripada produk mereka. Dan kenapa aku berkesimpulan tidak perlu menurunkan harga? Karena orang-orang di negara berkembang akan menjadikan Starbucks ini bukan konsumsi primer ya, ini adalah konsumsi tersier. Jadi mereka akan bekerja lebih keras untuk mendapatkan penghasilan lebih, dan dari situ mereka akan menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk membeli kebutuhan tersier mereka, yaitu Starbucks ini. Jadi menurutku jika orang-orang di negara berkembang membeli Starbucks ini, mereka akan merasa sangat bangga karena mereka membeli Starbucks itu dari hasil kerja keras mereka sendiri. Jadi mereka memaknai membeli Starbucks itu sebagai bentuk apresiasi terhadap diri mereka sendiri. Mereka sangat menghargai pembelian tersebut. Maka menurutku Starbucks tidak perlu menurunkan harga saat akan membuka gerai baru di negara berkembang, karena tidak perlu diturunkan pun orang-orang akan tetap membelinya, karena orang-orang tahu bahwa Starbucks memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dan jika orang-orang berhasil membeli produk tersebut, mereka akan merasa sangat bangga, karena itu adalah bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap diri mereka sendiri yang telah bekerja keras, sedemikian keras untuk menyisihkan penghasilan lebih sehingga mereka bisa membeli produk dari Starbucks ini. Jadi itu saja pengalaman unikku selama interview untuk mencari beasiswa universitas di luar negeri. Dan ini aku akan memberikan sedikit tips dan mungkin pengalamanku mempersiapkan interview kepada kalian. Yang pertama yang aku siapkan adalah aku membuat list pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan oleh pewawancara kepada aku. Jadi yang namanya kalian mendaftar sebuah beasiswa, apalagi beasiswa luar negeri ya, pasti sebelum adanya interview kalian mengikuti seleksi berkas. Di seleksi berkas ini kalian disuruh untuk mengumpulkan yang namanya IC atau motivation letter atau personal statement, yang intinya itu sama saja, hanya berbeda nama. Jadi pewawancara itu akan menanyai kalian berdasarkan IC atau personal statement atau motivation letter atau letter of intent yang telah kalian tulis sebelumnya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai IC kalian terlebih dahulu sebelum melakukan interview. Dan dari IC tersebut coba kalian buat list pertanyaan yang mana saja jawaban yang ada pertanyaannya. Maksudku jadi IC itu berisi jawaban-jawaban kan. Nah, coba kalian buat pertanyaan dari jawaban-jawaban tersebut yang sekiranya itu akan ditanyakan oleh pewawancara. Itu satu, kalian buat list dulu. Lalu yang kedua, kalian berlatih bisa di depan kaca atau di facecam. Kalau aku sendiri kemarin aku di depan facecam, jadi layarku adalah list-list pertanyaan yang telah aku buat sebelumnya. Dan ya, aku berbicara dengan diriku sendiri. Aku bermain role play. Aku sebagai pewawancara dan aku sebagai yang diwawancara. Ya, contohnya saja pertanyaan yang lazim akan ditanyakan oleh pewawancara itu adalah, coba kalian jelaskan diri kalian, lalu jelaskan sedikit tentang keluarga kalian, lalu aktivitas kalian sekarang itu apa, hobi kalian apa. Dan untuk umumnya ya, dan untuk spesifiknya nanti adalah mengapa kalian memilih universitas tersebut, mengapa kalian memilih negara tersebut, mengapa kalian memilih jurusan tersebut, dan apa yang kalian ketahui tentang universitas kalian di negara tersebut, maupun apa yang kalian ketahui tentang negara di mana universitas kalian berada. Seperti itu. Jadi kalian harus
minimal membaca lah agar tahu. Jadi ketika pewawancara memberi kita pertanyaan, kita bisa menjawab meskipun tidak lengkap, tapi setidaknya kita tahu dan kita perlu bermain improvisasi kata aja sih sebenarnya. Begitu. Terus yang aku lakukan kemarin adalah, oh iya, saat mendekati wawancara, kalian jangan berlatih. Justru jangan berlatih. Kalian coba rilekskan pikiran kalian, tenangkan pikiran kalian agar saat wawancara nanti kalian bisa lancar saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Itu yang aku lakukan kemarin. Dan setelah selesai wawancara, itu aku langsung minum air, teman-teman, karena aku merasa dehidrasi, sangat haus saat itu. Dan oh ya, mungkin sebelum wawancara kalian banyak minum air, tapi jangan terlalu banyak juga, karena nanti saat wawancara takutnya kalian ini ya, kebelet buang air kecil. Jadi itu akan mengganggu fokus kalian justru. Jadi secukupnya lah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Oh iya, jangan lupa sebelum kalian melakukan wawancara, kalian berdoa dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kalian diberi kelancaran. Dan juga saat wawancara itu relax aja, karena kalian tahu sebelumnya kalian sudah persiapan dengan matang. Jadi nanti diri kita akan mengikuti kok. Karena itu yang aku rasakan kemarin. Jika kalian sudah mempersiapkan diri dengan cukup, berlatih dengan cukup, membuat list pertanyaan yang sekiranya akan ditanyakan, dan kalian berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, itu nanti saat wawancara tidak terasa, jadi hanya mengalir saja. Dan yang terakhir adalah kalian tenang saja saat akan menghadapi wawancara atau interview. Relax saja, karena menurutku sendiri, jika disuruh untuk memilih, lebih baik tes interview atau tes tulis. Aku justru lebih memilih tes interview, karena dari tes interview akan lebih terlihat kualitas diri kita itu seperti apa, dari cara berbicara kita, public speaking kita, penggunaan kata kita, intonasi, itu akan terlihat dari kualitas diri kita. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan jika kalian ada pertanyaan kepada aku, bisa kalian tanyakan di kolom komen atau di DM IG ku. Dan jika kalian menemukan video ini bermanfaat, share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa subscribe channel ini agar aku lebih semangat ke depannya untuk membuat konten di channel ini. Terima kasih, thank you for watching.